Halo Sobat Sentro Kids, gimana kabar kalian semua? Sentro Kids doakan semoga kalian sehat terus ya. Pada video kali ini, Sentro Kids akan memberikan rangkuman atau kompilasi 7 hantu terseram yang ada di Indonesia. Negara kita ini memiliki segudang kisah hantu yang tak kalah menyeramkan daripada di luar sana, mulai dari hantu yang haus akan darah, ingin balas dendam, hingga iri kepada manusia. Namun di balik keseramannya, ternyata makhluk halus tersebut memiliki asal-usul yang kelam. Yuk, kita simak bersama-sama 7 hantu terseram yang ada di Indonesia. 1. Pocong. Mari kita mulai dengan hantu yang paling populer dulu. Ia adalah pocong, sesosok mayat berkafan yang sekilas nampak seperti guling. Salah satu kisah yang beredar menyebutkan bahwa mitosnya pocong ini berasal dari jasad orang meninggal yang lupa dibuka tali pocongnya saat penguburan. Alhasil, sebagai bentuk protes, ia pun menghantui orang-orang di sekitarnya. Salah satu keunikan dari hantu ini adalah cara berjalannya yang melompat-lompat. Untuk penggambaran wajah, ada banyak versi. Ada yang menyebut bahwa pocong berwajah rata, hitam, atau bahkan tak memiliki mata. Dua, Sundel Bolong. Kamu juga pasti tak asing lagi dengan hantu yang satu ini. Sundel Bolong adalah sesosok perempuan yang digambarkan memiliki lubang di punggungnya. Cerita ini diadaptasi dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Namun, bagaimana bisa ia bernasib seperti itu? Konon katanya menurut orang terdahulu, sebelum mati, ia sedang hamil. Kemudian ada laki-laki tidak bertanggung jawab yang memerkosanya hingga mati, dan bayi yang ia kandung pun berubah menjadi hantu lain, yaitu tuyul. Sedangkan perempuan tersebut akhirnya menjadi sundel bolong yang gentayangan untuk membalaskan dendamnya. Seakan belum cukup seram, masyarakat juga percaya bahwa punggung hantu ini dipenuhi oleh belatung. 3. Kuyang. Apakah kamu pernah mendengar nama Kuyang sebelumnya? Beberapa bulan lalu, ia sempat menjadi pembicaraan masyarakat karena makhluk ini berasal dari Kalimantan Timur. Hantu ini digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang tanpa badan. Ia hanya memiliki kepala dan organ dalam. Masyarakat setempat percaya bahwa Kuyang adalah siluman yang haus akan darah, khususnya darah bayi dan wanita hamil. Ini karena keduanya bersih dari niat-niat jahat. Kenapa ia bisa jadi seperti itu? Menurut mitos terdahulu yang beredar, Kuyang sebenarnya adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Untuk melakukannya, ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan lepas dari sosok manusianya saat malam tiba. Semakin banyak darah yang disantap, semakin tinggi pula ilmu mereka. 4. Kuntilanak. Siapa yang tak ngeri melihat sosok kuntilanak? Hantu perempuan ini digambarkan bergaun putih, berambut panjang, dan punya mata yang merah. Menurut kepercayaan masyarakat, kuntilanak suka mengganggu anak kecil dan perempuan hamil. Apa alasan dibalik obsesi tersebut? Konon katanya, kuntilanak meninggal saat ia melahirkan. Jadi ia gentayangan untuk mencari anaknya. Hal ini juga mendasari penamaan hantu tersebut. 5. Leak. Kepercayaan akan hantu ini banyak beredar di wilayah Bali dan sekitarnya. Leak diyakini sebagai penyihir jahat, jadi sebenarnya mereka adalah manusia, tetapi memiliki ilmu supranatural yang tinggi. Di siang hari, Leak berwujud manusia normal, namun di malam hari,
Ia keluar dari sosok manusianya untuk merampas organ tubuh demi keberhasilan ramuan sihirnya. Masyarakat setempat percaya bahwa leak dapat berubah menjadi sosok lain, misalnya kera, harimau, atau babi. Semakin banyak pengorbanan yang dilakukan, semakin sakti pula mereka. 6. Genderuwo. Akhirnya kita bertemu juga dengan hantu berjenis kelamin laki-laki. Ia adalah genderuwo. Kisah makhluk ini berasal dari mitos bangsa Persia, Gandarewa. Di Indonesia, mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, berbulu, dan memiliki taring yang menjulur keluar mulutnya. Mereka banyak menempati bangunan tua, pohon besar, tempat yang lembab, dan hutan. Menurut kepercayaan masyarakat, makhluk ini berasal dari laki-laki yang meninggal dengan cara tak wajar. Ngerinya, ketika menjadi genderuwo, mereka akan mengubah fisiknya menjadi manusia dan menghamili perempuan. Dan yang terakhir yaitu jenglot. Tak seperti hantu lainnya, jenglot memiliki tubuh yang sangat kecil mirip seperti boneka. Mereka berkulit gelap, seperti mumi, dan biasanya memiliki taring dan kuku yang panjang. Menurut penelusuran, makhluk ini banyak ditemukan di Jawa, Kalimantan, dan Bali. Walaupun mirip boneka dan seakan tak hidup, banyak orang yang percaya bahwa sebenarnya mereka memiliki roh di dalamnya. Anggapan ini muncul karena banyak orang yang menyebut bahwa rambut, kuku, dan taring jenglot terus tumbuh. Mengenai asal-usul, sebenarnya ada beberapa pendapat yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa jenglot sebenarnya adalah pertapa yang menginginkan kekekalan. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah pesugihan yang dipelihara oleh dukun. Itulah 7 rangkuman atau kompilasi hantu terseram yang ada di Indonesia menurut Centro Kids. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.